Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi di dalam malam hari ini kita sudah masuk ke sepertiga terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana ini adalah malam ke-21 ya. Malam ke-21 yang insya Allah kurang dari 10 hari lagi, kurang lebih kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Namun sebelum kita masuk kepada inti ceramah, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu. Ibu-ibu di belakang, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Kurang kencang, bagaimana Bu? Sehat Bu? Oke, baik. Jadi untuk malam ini saya mau undi dulu arisannya ibu-ibu di belakang. Jadi sebelum beberapa waktu yang lalu saya setelah ambil tarwih 8 itu kebetulan mau lanjut tarwih 20 tidak witir ya. Ada keperluan saya di belakang itu saya sempat ini tertuju kepada sapnya ibu-ibu di belakang. Wah, ternyata sapnya ibu-ibu saya kaget, kok kayak macam berkelompok-kelompok gitu. Berkelompok-kelompok, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, ada yang di samping di depan, ada di belakang. Macam baku bombek-bombek begitu. Ya, betul tidak Bu di belakang? Betul ya? Saya mau tanya dulu, apa kira-kira penyebabnya ini Bu? Atau apa kira-kira di sebelah kiri kanannya ada pinjamnya sama ibu bertahun-tahun belum dibayar? Atau bagaimana? Ini kita mau tanya dulu terus terang, kira-kira ibu kalau misalnya tarwih itu kenapa kira-kira berkelompok-kelompok gitu? Begitu. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kita sholat itu kita harus luruskan shaf dan rapatkan barisan shaf kita. Apa hikmahnya di situ? Ketika tidak rapat shaf kita, maka di situ nanti setan akan masuk di sela-sela barisan yang tidak rapat tersebut. Itu kalau yang tidak rapat itu kalau beberapa senti saja tidak rapatnya itu setan akan masuk. Bagaimana nih kalau ibu di belakang 10 meter baru ini, kira-kira berapa setan yang ini masuk di ininya jamaahnya ibu-ibu kira-kira. Nanti besok kenapa? Aduh ya Allah, kenapa ini tidak berubah-ubah saya punya ini ibadah. Ternyata banyak setan yang mendampingi kita sholat berjamaah, banyak setan. Jadi begini Bu, saya mau cari kesepakatan sama ibu. Kira-kira bisa tidak mulai malam ini kita rapatkan shaf kalau sholat? Bisa? Janji Bu ya? Baik, saya tidak mau mulai tarwih kalau masih ada yang tidak rapat shaf. Jadi adik-adikku yang remaja masjid, tolong mulai besok malam, kalau sebelum kita mempersilahkan Ustadz naik ke mimbar ceramah, tolong diingatkan ibu-ibu di belakang, mohon kesepakatannya karena kemarin malam sudah janji sama Pak Imam untuk merapatkan shaf. Ya, baik, itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam malam kali ini, di malam ke-21 ini insyaallah kami ingin membahas sedikit mengenai penyakit hati.
Jadi salah satu penyakit hati dari sekian banyak penyakit hati ada namanya penyakit sombong yang ada di dalam hati kita ini. Pertanyaannya, apa itu sifat sombong? Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 91, Nabi SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau kita menolak kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja itu nasihat-nasihat dari orang, kalau kita tidak mengindahkan itu, kebenaran itu untuk kita, maka kita termasuk dikategorikan orang yang sombong. Kemudian meremehkan orang lain juga. Meremehkan orang lain itu juga termasuk orang sombong. Terus sebelum kita lanjut, apa kira-kira balasan untuk orang yang sombong? Ini lanjutannya juga masih di hadis yang sama, hadis riwayat Muslim nomor hadis 91. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jadi iblis, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu di zamannya adalah salah satu makhluk tercerdas dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu saja kekurangannya, yaitu sombong. Tidak mau tidak mau bersujud dalam artian menghormati Nabi Adam alaihissalam yang sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Saya lebih mulia, saya diciptakan dari api, sedangkan dia itu diciptakan dari tanah liat yang hina. Maka dari itu termasuk kriteria yang sombong. Jadi barang siapa yang ada sedikit pun di dalam hatinya kesombongan, maka insya Allah dia tidak akan menyentuh sedikit pun yang namanya surga. Jangankan masuk, mencium saja surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita bisa menciumnya. Di sini ada 6 perkara yang membuat manusia sombong. Ada 6 perkara yang membuat manusia sombong. Yang pertama yaitu ilmu. Kadang-kadang orang berilmu, orang sudah tinggi ilmunya, kadang-kadang dia lupa diri. Mungkin ada umurnya masih 20 tahun sudah mendapatkan gelar S2 misalnya. Ada yang sudah 22, baru 22 tahun umurnya sudah doktor. Ada umur yang sepuh, dia mungkin tidak tamat SD, usia 70 tahun, dia jalan saja dengan sombongnya begitu. Dengan angkuhnya mengatakan, saya lebih berilmu daripada orang itu. Ini salah besar. Inilah generasi sekarang kita ini yang jangankan orang berilmu, anak-anak saja. Contoh misalnya saya sebagai imam, saya biasa lewat begini, anak-anak lewat di depan kita tidak ada sopan santunnya seperti itu. Itu salah satu ciri-ciri yang bisa menyebabkan anak kita sombong nanti di kemudian hari. Lucunya lagi kalau ada anak kita nakal, ditegur, orang tuanya yang lebih marah. Orang tuanya yang lebih mau memukul kita, mau marah-marah kepada kita. Ini juga salah satu pendidikan membuat anak-anak kita nanti sombong nanti di kemudian hari. Jadi kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama melihat kalau ada anak kita yang sudah angkuh jalannya, tolong mari sama-sama kita memperingatkannya supaya nanti pada saat remaja tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Kemudian yang selanjutnya kita ringkas saja, masalah keturunan juga. Ada keturunannya yang mungkin baru umur sekian tahun sudah pintar mengaji, baru sekian ini dia bangga-banggakan begini seolah-olah anaknya saja yang ini, yang pintar, yang lain tidak pintar, dan seterusnya. Yang ketiga, masalah kecantikan atau ketampanan. Kadang-kadang orang mengatakan, saya cantik begini, saya bergaul dengan komunitas orang cantik saja. Orang ganteng, saya bergaul dengan komunitas orang ganteng. Sehingga kalau ada orang-orang yang tidak ganteng, dia tidak mau dekati. Karena dia merasa bahwa saya cantik, ganteng, tidak pantas bergaul dengan orang yang cantik. Orang yang tidak cantik seperti itu. Kemudian masalah kekuatan dan pangkat. Ya, ini ada yang belum dilantik jadi anggota dewan sudah berkuar-kuar, ini kiri kanan dan seterusnya. Belum dilantik itu sudah muncul kesombongan di dalam hatinya. Maka untuk kita ini selalu kita diajarkan untuk bersabar dalam ketika ada seseorang yang seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kekayaan. Jadi orang yang kaya ini juga termasuk dalam
orang yang diwanti-wanti untuk tidak sombong kepada orang-orang yang tidak sederajat dengan dia. Kemudian yang selanjutnya masalah kenalan atau rekan. Ya, kadang-kadang kita orang biasa-biasa tapi kita punya kenalan. Nah, ini juga yang bisa membuat kita sombong. Saya kenalan sama anggota DPR. Saya dekat sama Pak Gubernur. Sombong sudah ini kalau diajak lewat baru jadi sekretarisnya misalnya atau stafnya, staf biasa sudah sombong lewat. Bilangnya, Bapak begini-begini, kita teman SD loh, tidak kenal. Ini seperti ini orang-orang yang bisa membuat kita terjerumus dalam kesombongan. Dan ada beberapa yang bisa membuat kita terhindar daripada sifat sombong ini. Apa saja yang bisa membuat kita terhindar? Yang pertama, selalu merasa bahwa diri kita banyak dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita terhindar daripada sifat sombong ini, selalu ingat semua yang kita punya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita persingkat, yang ketiga, banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa menghindari kita dari sifat sombong. Yang keempat, khawatir jika amalan yang dikerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu ingat bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selalu ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, yang kekal itu hanyalah di akhirat. Ketika kita berpikiran seperti ini, insya Allah pintu-pintu kesombongan bisa kita hindari. Mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.